Kan waman ahyaha fakaan nama ahyan nasa jami'an. Lalu barang siapa berupaya untuk mencegah adanya semacam itu, berarti tindak hukum kan, tindakan pencegahan ya, atau paling tidak mencegah diri kita. Barang siapa mau mencegah dirinya untuk tidak melakukan perbuatan itu, dia sama dengan telah memberikan kesempatan hidup terhadap seluruh manusia. Jadi kerusakan yang dilakukan oleh Bani Israel dulu ya, kerusakan, dan termasuk Bani Israel itu tidak hanya sebuah entitas, tapi Bani Israel itu adalah perilaku kita. Apa perilaku kita itu? Semena-mena menang sakarpe dhewe itu Bani Israel, ngeyelan dan lain sebagainya itu. Karena manusia itu semuanya punya sifat Bani Israel. Apa itu? Ngeyel sakarpe dhewe. Maka ditetapkan pada diri kita ini oleh Allah, apa ketetapannya itu? Bahwa annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin au fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Ingat, siapa berupaya menghilangkan nyawa seseorang tanpa sebab orang itu membunuh orang lain atau membuat kerusakan di atas bumi, maka orang ini sama dengan membunuh seluruh manusia. Siapa berupaya ya, berniat lalu melakukan upaya, apakah secara langsung atau tidak langsung, untuk menghilangkan nyawa orang, dilakukan oleh siapapun, maka orang ini, orang yang kita hilangkan nyawanya itu tanpa melakukan pembunuhan. Kalau orang itu membunuh orang lain, maka ya mungkin masih bisa ditoleran, diberi hukuman yang sesuai dengan prosedur, atau berbuat kerusakan yang sampai merusak manusia, maka orang ini harus disingkirkan dan lain sebagainya. Tapi kalau orang itu jelas-jelas ya, orang tholabul ilmi di pesantren, orang lagi menjalankan tugas dengan baik, lalu ada upaya untuk menghilangkan nyawanya, baik langsung maupun tidak langsung, berhasil atau tidak berhasil ya toh. Ini orang ini sama dengan telah menghilangkan nyawa seluruh manusia. Ini Allah menegaskan ya. Maka kemudian Allah meneruskan waman ahyaha faka'an nama ahyan nasa jami'an. Lalu barang siapa berupaya untuk mencegah adanya semacam itu, berarti tindak hukum kan, tindakan pencegahan ya, atau paling tidak mencegah diri kita. Barang siapa mau mencegah dirinya untuk tidak melakukan perbuatan itu, dia sama dengan telah memberikan kesempatan hidup terhadap seluruh manusia. Paling tidak diri kita. Diri kita jangan sampai ada niatan kepingin menghilangkan nyawa orang, kepingin menghilangkan kehidupan orang lain, kepingin atau berupaya untuk membunuh karakter orang lain. Ya, pembunuhan di sini tidak hanya nafas ya, tidak hanya jiwa, artinya penghidupan. Kenapa? Orang itu bisa bernafas karena makanan tuh. Kesempatan dia mendapatkan rezeki dia potong, sama dengan membunuh. Nah, orang yang kayak begini sama dengan membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, siapa memberi kesempatan kerja untuk keberlangsungan hidup, siapa memberikan kesempatan keselamatan orang itu mau dibunuh lalu dihalangi dan lain sebagainya, orang ini sama, berhasil atau tidak berhasil loh ya. Orang ini sama dengan telah memberikan kesempatan hidup terhadap seluruh manusia. Nah, artinya apa? Bahwa Allah itu sangat menyayangi kita. Hendaknya kita ini betul-betul sak nesu-nesune, sak mangkel-mangkele, jangan sampai membunuh orang lain, atau punya niatan, atau berupaya untuk menghilangkan mata pencaharian, atau menghilangkan nyawa bahkan. Ini jangan sampai diupayakan. Bagaimana itu? Ya dilawan dirimu sendiri, jangan itu loh. Nah, kalau kita berhasil melawan itu, waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa berupaya untuk memberikan kesempatan hidup, memberikan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya, tidak melakukan tindak kekerasan dan lain sebagainya, tidak memperlakukan orang lain tuh seperti apa gitu ya, hina dan lain sebagainya, orang ini sama dengan telah memberikan kesempatan hidup
kepada seluruh manusia. Begitulah Allah memberikan jelasan. Hal demikian ini walaqad ja'at hum bil bayyinati walaqad ja'at hum rusuluna bil bayyinati tsumma inna katsiran minhum ba'da dzalika la musrifun. Ingat, sebenarnya kayak begini itu sudah sejak dulu disampaikan oleh para nabi dan rasul, disampaikan oleh para ulama, dan bahkan kita sendiri mengetahui. Tapi kita manusia ini memang suka melampaui batas kalau kita tidak mau memperhatikan itu. Rumangsanya apa? Anggapannya kita ini kalau sudah menguasai harta, sudah menghilangkan nyawa orang, menjadi orang hebat. Padahal orang berbuat jahat itu kembali kepada dirinya, ya toh? Man in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Orang sebenarnya yang berbuat kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Allah tidak perlu kok. Jadi kalau kamu berbuat baik ya untuk dirimu. Dan barang siapa berbuat kerusakan, ya nanggung akibatnya. Agar supaya apa? Agar supaya kamu mau taubat gitu. Nah, para pemirsa yang saya hormati, ya saya fokuskan kepada kasus berita tentang penghilangan nyawa oleh oknum di salah satu ustadz atau senior di Pondok Gontor, dan juga penghilangan nyawa yang dilakukan oleh Pak Ferdi Sambo terhadap Brigadir Yosua. Ini semua mari kita sikapi dengan baik. Bagaimana sikap itu? Kita lihat sebagai realitas, kita kembalikan pada diri kita. Jangan mencaci, kita pun belum mesti gitu. Tapi hendaknya ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Kalau kita memberikan reaksi, hendaknya reaksi yang tepat dengan penuh cinta dan kasih sayang, bukan karena kebencian. Rasulullah memberikan arahan pada kita, man ta'ayyara akhahu min aibin fa innahu lam yamut hatta ya'mala mislah. Barang siapa ece-ece atau mencaci perbuatan saudaranya karena kelalaian atas aibnya, ya, karena dia berbuat dosa, jangan mencaci maki. Orang ini tidak akan mati, meninggalkan dunia ini sebelum melakukan perbuatan yang serupa, yang sejenis seperti orang yang dicaci. Maka kalau Anda mengatakan pada orang yang berbuat jahat itu, harus penuh cinta. Jadikan pelajaran semuanya. Perjalanan kita yang masih jauh, kita pun belum pasti. Nah, keadaan semacam ini dalam perspektif tasawuf melahirkan apa yang disebut dengan ar-roja'u wal khawfu, atau al-khawfu wal roja'u yang disebut dengan mahabbah. Apa itu? Cinta yang dibangun atas pertama roja, harapan. Apa harapan itu? Semoga kejadian-kejadian itu menjadi pelajaran, khususnya diri kita, diri saya, diri Bapak semuanya, dan juga orang yang bersangkutan segera diberikan kesadaran. Roja namanya. Khauf, apa khauf itu? Bahwa kejadian yang dianggap kurang baik di luar diri kita itu juga bisa menimpa diri kita kalau kita tidak hati-hati. Maka kita berlindung dari perbuatan itu. Ar-roja'u menjadikan kita berdoa untuk kebaikan, lalu al-khawfu menjadikan kita terdorong untuk berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-raja'u wal khawfu disebut dengan mahabbah. Terima kasih, wala afa minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.